Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Bekti Fitriani dengan NIM 1910-12-7-22-0012 dari kelas A01. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin, NIM 1910-12-71-10-009 dari kelas A01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Raihanah dengan NIM 1910-12-71-2005. Sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian anak cibi. Menurut Zainuddin 2016, anak cibi atau anak berbakat adalah mereka yang diidentifikasi oleh orang-orang berkualifikasi profesional yang memiliki kemampuan luar biasa dan mampu berprestasi tinggi. Anak-anak ini membutuhkan program pendidikan yang berdiferensiasi dan atau pelayanan di luar jangkauan program sekolah yang biasa, agar dapat mewujudkan sumbangannya terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat. Kemampuan-kemampuan pada anak berbakat tersebut, baik secara potensial maupun sudah nyata, menurut US Office of Education 1971. Selanjutnya yaitu hasil asesmen. Yang pertama yaitu potensi. Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan berdasarkan alat identifikasi anak cibi, nominasi diri sendiri, nominasi orang tua, nominasi teman sebaya, identifikasi perilaku negatif, dan tes kreativitas, anak yang bernama Shanum lebih unggul pada 3 aspek, yaitu yang pertama kecerdasan visual spasial, kemudian aspek logis matematik, dan kecerdasan interpersonal. Shanum lebih unggul di aspek kecerdasan visual spasial, yang mana Shanum ini memiliki kemampuan yang tinggi dalam kecerdasan imajinasi bentuk dalam pikirannya serta kemampuan dalam menggambar. Kemudian yang kedua, Shanum juga unggul dalam aspek logis matematik, di mana Shanum pada kecerdasan ini cenderung menyukai kegiatan berhitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan memiliki kecepatan tinggi dalam menyelesaikan masalah matematika seperti yang telah dijelaskan oleh guru Shanum yaitu Ibu Yuliani. Kemudian yang terakhir, Shanum juga unggul dalam aspek kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan antar pribadi yang tinggi, di mana anak ini cenderung mudah memahami dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga mudah pula bersosialisasi dengan lingkungan di sekitar. Yang kedua yaitu ada hambatan. Shanum termasuk anak yang cerdas dan juga kreatif dalam bidang yang ditekuninya. Tidak banyak hambatan yang kami temukan pada Shanum, hanya saja saat diberikan tes kreativitas, anak sedikit mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal mengenai penggunaan kata dan menjelaskan soal sebab akibat. Anak tidak secepat dan sebaik dalam menjawab tes kreativitas yang berkaitan dengan tes elaborasi dan orisinalitas, yakni tes yang berkaitan dengan kemampuan daya imajinasi anak. Dan selanjutnya yaitu kebutuhan. Dari hasil identifikasi dan asesmen yang sudah dilakukan, menurut kami, kebutuhan yang diperlukan Shanum untuk mengembangkan bakat dan kreativitas yang dimilikinya yaitu pada bidang seni. Salah satunya yaitu menggambar atau melukis. Maka dari itu, kebutuhan Shanum adalah mengembangkan kreativitasnya dalam menggambar sesuai dengan imajinasinya secara optimal. Setelah tadi membahas tentang hasil asesmen, lalu berikutnya kita masuk pada program pembelajaran individual atau independent study yang diberikan kepada anak. Nah, biodata anak yang kami temukan yaitu anak bernama Shanum Malaika Az-Zahra, bertempat lahir di Banjarmasin 10 Desember 2011, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, status anak yaitu anak kandung, anak pertama dari 2 bersaudara. Bersekolah di SD Muhammadiyah 10 Banjarmasin di kelas 4 PDCI dan alamat tinggalnya di Jalan Belitung Barat, Komplek Dharma Bakti. Lalu adapun taraf kemampuan saat ini dari anak. Untuk materi yang sudah dapat dipelajari dan dikuasai anak, diantaranya yaitu
Yang pertama, anak sudah mampu menggambar. Yang kedua, anak sudah mampu berimajinasi untuk membuat gambar. Dan yang ketiga, anak sudah mampu mengenali alat gambar dan kegunaannya. Sedangkan materi yang belum dipelajari dan dikuasai oleh anak, yaitu yang pertama, anak belum mampu menggambar dengan rapi dan sistematis. Dan yang kedua, anak belum menguasai teknik dalam melukis. Lalu, ada pun tujuan umum atau tujuan jangka panjang dari program yang kami buat, yaitu anak mampu memperdalam bakat menggambarnya dan membuat gambar dengan rapi serta sistematis. Sedangkan untuk tujuan khusus atau tujuan jangka pendek, yaitu yang pertama mengetahui cara dan teknik dalam menggambar atau melukis, dan yang kedua mampu menghasilkan karya gambar atau lukisan yang luar biasa. Untuk materinya sendiri, yaitu tentang cerita bergambar membuat tokoh karakter sesuai imajinasi anak. Dengan media berupa ada buku gambar, pensil, dan pewarna. Untuk metode yang digunakan yaitu ada metode independent study, metode latihan, dan metode pemberian tugas. Dan terakhir, alokasi waktu dalam satu kali pertemuan dengan waktu 2 kali 45 menit atau senilai dengan 90 menit, di mana waktu dimulai pukul 10 WITA dan waktu dicapai pada pukul 11.30 WITA. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu mengenai deskripsi tentang pelayanan pembelajaran. Nah, di sini ada 4 tahap. Yang pertama ada pendahuluan, kegiatan inti, penutup, dan penilaian evaluasi. Oke, baik, selanjutnya yaitu mengenai program pembelajaran individual, pengayaan materi. Nah, di sini ada taraf kemampuan saat ini. Yang pertama, materi yang sudah dapat dipelajari dan dikuasai anak ada 3 poin. Yang pertama, anak sudah mampu menggambar. Yang kedua, anak sudah mampu berimajinasi untuk membuat gambar. Yang ketiga, anak sudah mampu mengenali alat gambar dan kegunaannya. Adapun materi yang belum dipelajari dan dikuasai anak ada 2. Yang pertama, anak belum mampu menggambar dengan rapi dan sistematis. Yang kedua, anak belum menguasai teknik dalam menggambar. Nah, selanjutnya itu ada tujuan umum atau tujuan jangka panjang. Di sini tujuan jangka panjangnya adalah anak mampu menguasai dan mengembangkan keterampilan menggambar dan dapat menghasilkan sebuah karya gambar yang bermanfaat. Tujuan khususnya yaitu anak mampu mengembangkan potensinya dalam menggambar dan dapat membagi ilmunya kepada orang lain. Materi yang diberikan adalah materi tentang cerita bergambar dan membuat tokoh karakter sesuai imajinasi dengan metode independent study atau metode latihan. Adapun media yang digunakan adalah buku gambar, pensil, dan pewarna, dan alokasi waktunya dalam satu kali pertemuan dalam waktu 2 kali 40 menit atau setara 90 menit. Waktu dimulai pukul 10.00 sampai dengan 11.30. Kemudian, ada deskripsi tentang pelayanan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Langkah pertama, siswa dipersiapkan agar siap menerima pembelajaran. Langkah kedua, siswa dan guru membaca doa sebelum belajar. Langkah ketiga, guru menyiapkan peralatan menggambar. Langkah keempat, guru memberikan komentar mengenai karya anak. Kemudian ada kegiatan inti. Anak belajar menggambar sendiri mengenai materi pengayaan yang sudah diberikan. Kemudian ada penutup, guru memberikan tugas untuk anak lebih berlatih lagi di rumah. Yang keempat ada penilaian atau evaluasi. Penilaian penguasaan siswa terhadap materi yang sudah diajarkan dapat dilakukan dengan memberikan tugas untuk anak untuk membuat karya gambar sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada hasil implementasi. Hasil implementasi program yang kami rencanakan berjalan dengan baik. Dari materi yang kami siapkan hingga latihan praktek yang kami lakukan dapat diterapkan pada saat kegiatan implementasi program berlangsung. Hal tersebut dikarenakan cukup mudah mengatur dan menginstruksikan anak dalam pelaksanaan program yang ingin kami berikan. Pada awal kegiatan, kami mengkondisikan anak agar dapat siap menerima pembelajaran yang diberikan, dan kami pun juga memberikan materi pengantar tentang seni lukis untuk memulai pembelajaran. Selanjutnya, kami menyiapkan media berupa buku gambar, pensil, rautan, dan penghapus di meja untuk menunjang program yang akan kami buat. Lalu, berikutnya
Masuk pada kegiatan inti program, yakni kami meminta anak untuk membuat cerita bergambar semacam komik sesuai dengan imajinasinya dengan kurun waktu yang telah dialokasikan. Dan setelah diberikan instruksi tersebut, anak mampu memahami dan langsung memulai menggambar di media yang telah disediakan. Dan alhasil, setelah kurun waktu yang cukup, anak mampu mengimajinasikan cerita bergambar semacam komik yang berisi tentang aktivitas sekolah yang terlintas di imajinasi anak saat itu. Setelah selesai menggambar, anak menunjukkan gambarannya kepada kami dan kami tentunya memberikan pujian kepada anak sebagai apresiasi yang telah dilakukan oleh anak dalam pembelajaran. Dan kami menilai gambaran tersebut sudah baik, namun di masa mendatang perlu ditingkatkan lagi dalam proses menggambar tokoh dalam cerita bergambar dan bisa dikombinasikan dengan warna untuk membuat gambar lebih hidup dan menarik. Dengan demikian, hasil implementasi program pengembangan kreativitas yang kami ajarkan kepada anak, bahwasanya anak memahami apa yang kami ajarkan dan anak sudah mampu melakukan pembelajaran dalam program pengembangan kreativitas sesuai dengan arahan yang kami berikan secara baik dan benar. Dan yang terakhir ada kendala pada saat implementasi. Dalam pelaksanaan implementasi tentu ada beberapa kendala yang kami alami. Yang pertama, kami agak kesulitan dalam menentukan program dikarenakan beberapa anggota kelompok kami kurang memahami dan tidak memiliki basic tertentu pada bidang seni, terutama seni dalam menggambar. Yang kedua, saat implementasi mood anak kurang baik dan kurang bersemangat saat diminta untuk menggambar. Oleh karena itu, anak menggambar tidak maksimal dan dengan hasil yang jauh dari harapan kami. Atau kena Aiman ya? Iya, kena perut.